Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan keturunan saya yang tidak berguna itu pergi? Kata sosok tua itu perlahan melangkah maju dan sekejap muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Kamu siapa? Tanya Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Saya Hun Yuantian yang mati di tangan Xiao Xuan saat itu, kata Hun Tian tersenyum aneh. Kamu tidak tampak seperti orang mati, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Hun Yuantian hanya tersenyum saat mendengar itu, namun dia tidak menjawab, mengapa kamu tidak menyerahkan Hun Peng padaku? Aliansi milikmu ini benar-benar tidak cukup jika kamu ingin menahan klan Hun, kata Hun Tian. Apakah begitu? Kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba mencengkram leher Hun Peng lebih kuat menyebabkan Hun Peng nampak pucat. Hun Yuantian hanya menghela nafas tak berdaya saat melihat itu, douci hitam merembes keluar dari tubuhnya, dia sepertinya tidak peduli dengan Hun Peng saat dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Xiaoyan saat berkata dengan senyum dingin, karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata yang bagus, kamu bisa pergi dan mati. Ini bukan terserah padamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati, jawab Xiaoyan dengan dingin setelah melihat Hun Yuantian meluncur ke arahnya dan mencengkram leher Hun Peng lebih kuat. Xiaoyan, saya tidak akan membiarkanmu pergi, kata Hun Tian dengan dingin. Wajah Hun Feng yang menyedihkan dengan kejam menatap Xiaoyan dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak saat douci di tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Menghancurkan diri sendiri? Gumam Xiaoyan dengan ekspresi tidak berubah, dia tiba-tiba menguatkan cengkramannya dan mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, namun tubuhnya terus membengkak dengan cepat sebelum akhirnya meledak membawa badai energi yang mengguncang dan menyapu ke sekitarnya. Kabut darah perlahan tersebar dan menghilang, namun Xiaoyan tetap berdiri di langit, kekuatan spiritualnya yang kuat telah membentuk penghalang di sekelilingnya yang melindunginya dari badai penghancuran diri Hun Peng. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh sebelum dengan cepat mundur selangkah tepat saat ruang di depannya berfluktuasi ketika Hun Tian muncul dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Xiaoyan, namun serangan telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng yang menghancurkan dirinya sendiri, kesuraman melonjak di wajahnya, dia segera membalik tangannya dan jiwa Hun Feng keluar dari dalam kabut hitam dan masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita, kata Hun Tian menatap Xiaoyan dengan tajam setelah menyimpan jejak jiwa Hun Feng. Kamu orang tua seperti parasit, aku akan membuatmu mengalami nasib yang sama dengan Hun Peng, kata Xiaoyan tersenyum dingin, anggota klan Xiao selalu memiliki lidah yang tajam, aku akan membiarkanmu mengalami takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku, kata Hun Yuantian dengan sinis. Jari tangannya diam-diam bergerak dan fluktuasi spiritual segera melonjak dari belakang Xiaoyan sebelum akhirnya berubah menjadi jaring yang tiba-tiba menutupi sekitar Xiaoyan. Di saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Xiaoyan. Namun sebelum telapak tangan Hun Tian akan menghantam dada Xiaoyan, lapisan penghalang spiritual muncul di telapak tangan Xiaoyan dan dengan kejam menghantam telapak tangan Hun Tian menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Mencoba menunjukkan kekuatan spiritualmu di depanku, bukankah itu lelucon, kata Xiaoyan tersenyum tipis saat dia mengamati Hun Tian. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari tubuhnya dan langsung menghancurkan jaring spiritual di belakangnya. Segera setelah itu, api lotus iblis melonjak dengan liar dari tubuhnya, menyebabkannya tubuhnya nampak tertutupi oleh kristal cahaya merah. Saat ini douci Xiaoyan tengah melonjak dengan liar setelah dia menggunakan api lotus pemusnahan. Sekelompok nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum akhirnya teratai api 6 warna dengan cepat terbentuk hanya dengan pemikirannya saja, mengingat Xiaoyan saat ini telah memiliki kekuatan spiritual menakutkan tingkat di. Gelombang panas yang menakutkan dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk sebelum Xiaoyan menjentikkan jarinya dan api lotus 6 warna segera melesat ke arah Hun Tian.
Gerbang keheningan maut, kata Hun Tian dengan ekspresi sedikit serius saat dia merasakan riak penghancur yang dipancarkan dari teratai api. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel, segera kabut hitam melonjak dari telapak tangannya, akhirnya berubah menjadi pintu hitam besar yang terbuka, menampakkan lubang hitam dengan kegelapan tak berujung di dalamnya. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa di dalamnya. Api lotus penghancur melintasi langit akhirnya meledak tepat di luar gerbang keheningan maut dan badai penghancur yang mengerikan segera menyapu ke arah Hun Tian. Senyum dingin muncul di wajah Hun Tian saat melihat badai penghancur yang menyapu ke arahnya, pikiran melintas di benaknya dan kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan dari gerbang keheningan maut. Dalam sekejap badai api telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah itu gerbang keheningan maut? Pikir Xiaoyan dengan kejutan melintas di matanya saat dia melihat Hun Tian dengan mudahnya menelan badai api ke dalam gerbang besar. Kamu benar-benar sombong dengan berani menggunakan api lotus seperti itu di depanku. Gerbang maut milikku ini dibuat oleh Dou di saat itu, yang mampu melahap segalanya. Kata Hun Tian tersenyum aneh saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh karena sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai alam yang diciptakan melalui pelatihan. Hun Tian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam gerbang dipenuhi dengan aura mematikan, bahkan bintang 7 doseng kemungkinan akan terbunuh jika dia tersedot ke dalamnya dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darahnya akan menjadi energi untuk gerbang keheningan maut, memungkinkannya menjadi lebih kuat. Ini memang barang yang bagus, pikir Xiaoyan dengan penuh minat. Dia bahkan sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut. Darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan maut milikku, kata Hun Tian tersenyum dingin, tubuhnya berkedip dan muncul di atas gerbang maut. Setelah itu dia duduk bersila dan matanya menatap Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Segel di tangannya dengan cepat berubah dan cahaya hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang maut dan dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani Xiao Xuan, teriak Hun Yuantian dengan dingin. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang maut dan sekejap menyeret Xiaoyan ke dalamnya. Senyum dingin di wajah Hun Tian menjadi lebih padat setelah Xiaoyan terserap ke dalam gerbang maut. Tidak seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki gerbang maut. Semua douci mereka akan dikikis sampai habis. Sekelompok orang yang susah diatur hanya menghayal untuk meratakan klan Hun. Semua orang di sini bisa melupakan Utnuk kabur, gumam Hun Tian tersenyum dingin setelah menangkap Xiaoyan. Setelah itu dia melihat ke medan pertempuran yang sangat kacau sebelum melihat ke awan gelap yang tebal di langit dan tertawa keras. Xiaoyan muncul di tempat yang ditutupi aura mematikan. Dia melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya saat dia bergumam dengan pelan, Hun Tian, aku akan membantu menyimpan harta karun yang bagus ini. Api lotus iblis tiba-tiba menyapu dari tubuhnya, bahkan aura mematikan di tempat itu tidak dapat mendekatinya di bawah suhu panas yang menakutkan. Xiaoyan dengan cepat menutup matanya dan kekuatan spiritual yang luas segera menyebar ke alam hitam yang gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan sekejap muncul di wilayah yang gelap. Ada batu hitam di bagian tengah tempat ini yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar dan nampak fluktuasi spiritual di batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Tian di dalam gerbang keheningan maut ini. Batu hitam inilah yang membuat Hun Tian dapat mengendalikan gerbang keheningan maut. Jika batu hitam ini dihilangkan, maka Hun Tian juga akan kehilangan kendali atas gerbang maut, pikir Xiaoyan dengan senyum dingin di wajahnya menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu. Menangkap Xiaoyan, yang jiwanya telah mencapai tingkat D, adalah kesalahan terbesar dari Hun Tian. Sementara itu di medan pertempuran, Hun Tian meledakkan Panatua Doseng dari klan Gu dengan telapak tangannya. Douci hitam bangkit dari telapak tangannya dan gerbang maut sekejap muncul. Hun Tian mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang maut. Namun dia baru saja akan menyerang dengan gerbang maut ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menemukan hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah.
Ini buruk, pikir Hun Tian dengan hati tenggelam saat merasakan perubahan tak terduga ini. Dia baru saja akan memasuki gerbang maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungan spiritualnya dengan gerbang maut telah benar-benar terputus, menyebabkan gerbang hitam dengan sendirinya langsung terbang keluar dan membesar. Di saat yang sama Xiaoyan dengan santai duduk di atas gerbang maut dan melihat ke arah Hun Tian. "Matur nuwun atas hadiahmu," kata Xiaoyan tersenyum tipis yang dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Hun Tian nampak sangat kusam saat melihat itu, kemarahan segera melonjak di wajahnya. Jika dia segera datang dan melawan Xiaoyan setelah menjebaknya di gerbang maut, dia mungkin bisa menekan Xiaoyan. Namun, Hun Tian akhirnya menjadi terlalu sombong dan memilih untuk mengabaikan Xiaoyan. Bukan hanya Douqi Xiaoyan yang tidak bisa dikikis oleh aura kematian di dalam gerbang maut, dia bahkan menemukan batu hitam. Hun Tian tidak bisa menduga bahwa aura kematian yang mengikis tidak mampu melawan api lotus iblis, meskipun dia telah menyembunyikan batu hitam dengan sangat baik. Namun, dia juga lupa bahwa jiwa Xiaoyan telah mencapai tingkat di. Xiaoyan hanya perlu menggunakan pikirannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang maut dan akhirnya menemukan batu hitam. Hal ini telah menyebabkan Hun Tian membuat kesalahan yang sangat bodoh menyebabkan kemarahan di hatinya segera meledak. "Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping," teriak Hun Tian dengan sinis. Douqi hitam segera melonjak di telapak tangannya. Xiaoyan hanya mendengus dingin saat melihat itu, segel di tangannya dengan cepat berubah dan sosok ilusi besar muncul di belakangnya saat dia melepaskan gelombang sonik kemarahan dewa. Para ahli dari kedua belah pihak yang merasakan tekanan gelombang sonik segera mundur dengan cepat dan terkejut saat melihat sosok raksasa membuka mulutnya dan menembakkan gelombang sonik spiritual ke arah Hun Tian. Sebelum akhirnya menghantam Hun Tian yang tertegun, serangan gelombang sonik yang datang secepat kilat menyebabkan Hun Tian tidak punya waktu untuk melakukan perlawanan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir dari telinganya. Segera setelah itu, serangan sonik spiritual meledak dengan kejam di tubuhnya sampai dia memuntahkan darah dengan wajah nampak pucat sementara jiwanya terluka parah. Gelombang sonik spiritual yang menghantam Hun Tian juga menyebabkan banyak ahli klan Hun juga terhempas mundur dan memuntahkan darah. Medan pertempuran yang semula kacau juga berhenti sejenak, mata kedua belah dengan ngeri saat melihat raksasa yang berdiri di langit. Sementara itu di medan pertempuran yang lain, awan hitam di langit juga tengah bergolak dengan kuat saat aura mematikan menyebar darinya ketika tiga sosok bertabrakan dengan hebat di langit. Ledakan keras terdengar saat api hitam ditembakkan sementara Lei Ying dan Yan Qin terhempas mundur dengan cara yang agak menyedihkan sebelum menstabilkan tubuh mereka. Meski dengan kekuatan gabungannya, mereka masih tidak dapat menang melawan api hitam. Bahkan bintang 9 Doseng di level yang sama akan kesulitan melawan api hitam yang memiliki kekuatan melahap. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan Douqi mereka yang kacau dengan ekspresi yang nampak muram. Keduanya telah menggunakan semua jurus mereka, namun mereka masih tidak bisa memaksa api hitam mundur. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan dikalahkan. "Sepertinya kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari kita," kata Lei Ying dengan cepat menyapu matanya ke medan pertempuran dan melihat banyak ahli klan Lei yang telah tewas. Yan Jin sedikit mengangguk. Namun bagaimanapun mereka harus merebut kembali giok kuno itu, atau klan Hun akan berhasil membuka rumah dewa kuno Tusi. Pada saat itu, ketiga klan kuno akan lenyap. "Kita tidak bisa menyerah," kata Lei Ying mengerutkan keningnya. "Klan Hun telah lama bersiap untuk mengumpulkan giok kuno Tuse. Bukankah kalian terlalu naif jika berpikir dapat menghentikan rencana kami dengan begitu mudah?" Kata api hitam tersenyum dingin. Dia melangkah di udara dan sekejap muncul tak jauh di depan Lei Ying dan Yan Qin. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.